Halo, selamat malam Lintang. Kayaknya udah semangat banget ya buat ikutan coaching hari ini. Malam Kak, ya dong, pasti semangat dong Kak. Oh iya, aku izin minta maaf nih Kak, sebelumnya aku nggak pakai background soalnya laptop aku rusak Kak. Oh oke, nggak apa-apa. Sebelum kita mulai nih, aku izin memperkenalkan diri dulu ya. Kenalin, nama aku Syeda Wanda, tapi kamu bisa manggil aku Kak Wanda aja. Di sini aku mewakili lembaga coaching MSDM 25A. Jadi sesi kali ini kita akan melakukan suatu problem solving terkait masalah kamu. Jadi anggap aja kita lagi ngobrol serius tapi asik, oke? Oke Kak. Oke, boleh dong sekarang gantian kamu yang memperkenalkan diri ya. Oke. Izin memperkenalkan diri Kak, namaku Lintang, aku mahasiswi semester 2 dari Polteknaker Kak, kebetulan. Oke, aku mau nanya dulu nih. Kamu kan mahasiswi semester 2 ya kali ini. Gimana sih perasaan kamu sekarang? Lagi santai aja, biasa aja, atau lagi mumet nih sama tugas? Kalau aku sih jujur aja sih ya Kak, agak pusing gitu. Saya kayak tugas tuh numpuk banget. Udah gitu kayak banyak banget deadline-nya mepet-mepet, tapi nggak tahu kenapa tuh kayak males banget untuk mulai. Ini kayak overthinking sendiri gitu. Oke, jadi kita udah nemuin masalah kita malam ini ya. Tugas kamu yang numpuk, terus kamu juga stres, overthinking gitu ya. Jadi sesi kali ini aku bakal ngasih tahu kalau sesi kali ini tuh nggak lama, paling cuma 10 sampai 12 menitan aja. Dan harapannya setelah ini kamu bisa punya langkah nyata agar kamu bisa langsung eksekusi nih, biar solusi kamu terselesaikan. Oke, ready? Ready Kak? Oke, kalau dipikir nih soal menunda tugas, satu hal apa sih yang paling banget kamu selesaiin nih minggu ini? Kalau selesai minggu ini sih kayaknya aku pengen banget deh kayak lepas dari kebiasaan SKS itu loh Kak, yang sistem kebut semalam. Karena kayak aku tuh selalu nyelesain tugas tuh SKS terus kayak capek gitu. Iya sih, benar banget. Dulu aku juga pernah ngerasain ya waktu jadi mahasiswa gitu kan, sistem kebut semalam. Oke, jadi target utama kita kali ini adalah bagaimana caranya memanajemen waktu yang lebih baik gitu ya, lebih terorganisir. Nah, jika kamu berhasil nantinya terlepas dari SKS dan juga bakalan rutin menyicil tugas, kamu pengen ngerasain apa nih? Kalau aku sih kayak pengen ngerasain tenang aja deh Kak. Kayak aku nggak panik, nggak overthinking. Terus juga kayak bisa tidur maksimal jam 10 deh. Jadi kayak aku tidur dengan tenang tanpa rasa bersalah karena kayak banyak tugas yang belum selesai gitu. Nah, tadi kamu bilang kan kalau misalnya pengen tugas cepat selesai, terus tidurnya tenang. Aku mau nanya lagi, kenapa sih itu penting banget buat kamu? Karena kayak kalau aku sih kan begadang nih Kak, capek. Terus nanti jadi stres. Terus akhirnya aku kayak gampang marah, bisa sama keluarga, sama adik, sama temen di kelas. Yang itu kayak aku mikir tuh kayak hidup aku tuh cuma buat tugas aja kayak aku tuh nggak mau gitu Kak jadi budak tugas yang akhirnya tuh jadi stres tuh jadi zombie gitu Kak. Oke, bener banget. Aku setuju banget sama kamu. Jadi di sini kita bukan cuma soal mementingkan nilai aja, jadi kita juga harus memperhatikan tentang kesehatan mental kita, terus dari hubungan sosial juga dengan ayah kamu, adik kamu gitu ya. Oke, jadi itu bakalan jadi fondasi utama atau motivasi utama kita hari ini ya. Oke, sekarang aku bakalan lebih eh, bertanya mendalam lagi nih ya. Coba kamu boleh dong ceritain apa momen terakhir kamu ketika terjebak di kegiatan menunda? Apa sih yang kamu lakuin? Jadi kayak waktu itu tuh aku udah mau ngerjain tugas nih Kak. Aku udah di meja, aku udah buka laptop, laptop udah nyala, terus juga kayak udah punya niat mau ngerjain makalah nih. Tapi kayak tiba-tiba tuh otakku tuh ngerem gitu kayak di otak tuh langsung kepikiran kayak aduh kayak bakal susah gitu. Nah itu kayak ujung-ujungnya aku buka HP, lihat TikTok, scroll TikTok. Terus kayak awalnya cuma kayak 5 menit dulu deh. Tahu-taunya kayaknya cuma sejam lebih kayaknya. Oke, jadi niatnya 5 menit, tahu-tahu kelewatan jadi sejam ya. Kira-kira ada lagi nggak sih selain kamu scroll TikTok yang bikin kamu terdistraksi gitu untuk melakukan sesuatu? Kayaknya banyak banget sih Kak, kayak aku tuh selalu nyari kegiatan yang lain, pokoknya yang bikin aku ngehindarin untuk ngerjain tugas itu. Kayak tiba-tiba aku kepikiran buat bersih-bersih kamar, atau mungkin kayak pas mau nugas, kayaknya masak mie dulu deh. Pokoknya nyari kegiatan yang bikin aku kabur dari ngerjain tugas itu. Kalau
misalnya di rating nih dari skala 1 sampai 10, seberapa sering pola ini kamu lakuin? Sampai bikin kamu stres mungkin? Kalau dari skala 1 sampai 10 kayaknya di skala 8 atau 9 deh, Kak. Soalnya kayak udah sering aku lakuin juga emang beneran ganggu banget gitu loh. Oke, tadi kan kita udah ketemu nih permasalahannya ya tadi. Kamu scroll TikTok, terus terdistraksi dengan kegiatan-kegiatan kecil, kayak masak mie atau membersihkan sesuatu. Nah, sekarang aku mau nanya lagi, dari semua hal yang pernah kamu coba, ada nggak sih satu trik yang bikin kamu lumayan berhasil nih, atau bikin kamu fokus, walaupun cuma sebentar? Dulu tuh aku tuh pernah tuh Kak ngelakuin beberapa hal kayak pertama tuh kayak aku ngedengerin musik lofi itu Kak pakai headset. Terus jadinya tuh kayak aku lebih fokus karena masuk ke zona nyaman aku gitu loh Kak. Terus juga aku pernah tuh Kak waktu semester 1 tuh nulis poin-poin rangka tugas di sticky note yang emang warna-warni gitu kan. Karena ngeliat sticky note yang warna-warni itu kayak lebih tenang gitu. Nggak sih sama kayak aku ngeliat dokumen Word yang bener-bener kosong gitu Kak. Sama aku sempat nerapin dulu tuh satu kebiasaan namanya tuh kayak teknik Pomodoro gitu kalau nggak salah. Yang dimana tuh kayak aku ngerjain 25 menit tugas, terus 5 menitnya istirahat. Tapi yang paling penting tuh kayak aku ngejauhin HP sih. Tapi belakangan ini tuh kayak teknik itu nggak berhasil lagi gitu Kak. Oke, tadi setelah aku dengar beberapa penyampaian dari kamu, sebenarnya itu udah bagus banget ya. Mulai dari mendengarkan musik lofi, terus tadi ada juga menuliskan tugas-tugas atau prioritas tugas di sticky notes, ya kan? Nah, sebenarnya mungkin kekurangan kamu ini kurang konsisten gitu ya. Udah bagus banget idenya. Nah, aku di sini mau nambahin satu tips lagi. Aku udah siapin framework tuh ya buat buat kamu nantinya untuk konsisten di dalam melaksanakan agar tidak terdistraksi atau tidak menunda gitu. Jadi ini aku izin share. Oke Kak, sudah Kak. Oke, jadi kalau kita lihat dari framework ini, di sini ada beberapa elemen. Yang pertama itu adalah target, di mana di sini kamu bisa menuliskan nih apa aja yang mau kamu selesaikan di minggu tersebut, ya kan? Lalu step yang kedua di sini ada tabel pengisian hal-hal apa aja yang bikin kamu terdistraksi. Lalu juga ada perasaan, di mana di sini kamu bisa menuliskan ketika kamu melakukan hal tersebut, perasaan kamu gimana? Gelisah, senang, atau takut gitu. Bapak ditulisin aja di sini. Lalu yang ketiga itu adalah power up atau gimana cara kamu menyelesaikan tugas tersebut. Kita kan punya banyak cara yang untuk menyelesaikan tugas. Tadi kamu bilang ada teknik Pomodoro atau di sini ada 5 minute rule dari aku. Jadi kamu bisa tambahkan sendiri dan yang terakhir itu ada afirmasi untuk diri kamu sendiri. Jadi di sini kamu bisa menanamkan di pikiran kamu gitu kan melalui tulisan karena di sini juga works gitu kan. Aku sudah mencoba kata-katanya ini sebagai contoh ya. Misalnya tepat di jam 8 aku akan melakukan tugas mata kuliah manajemen gitu selama 45 menit. Nah, itu bisa bantu kamu banget untuk kamu bisa lebih konsisten gitu, bisa mempunyai tanggung jawab gitu. Oh, aku harus menyelesaikan tugas gitu. Nah, nantinya ini bakalan aku kirim ke kamu ya, harapannya bisa membantu kamu untuk lebih konsisten juga. Oke? Okay? Oke Kak. Oke. Okay. Nah, mungkin adakah yang ingin ditanyakan terkait framework tadi sebelum aku lanjut? Mungkin berarti aku ngegunainnya setiap hari gitu ya Kak? Apa gimana Kak? Ini bisa digunakan tiap hari, tapi kalau misalnya sibuk ya, super sibuk bisa digunakan langsung mingguan gitu. Jadi listnya mingguan. Jadi sesuai kondisi kamu aja gitu. Oke Kak. Oke. Nah, keren banget ya hari ini kamu udah berhasil untuk menceritakan permasalahan kamu seperti apa. Terus kamu sebenarnya juga sudah punya gitu trik-trik atau teknik-teknik kamu sendiri, tapi mungkin belum mampu untuk melakukannya secara konsisten. Jadi di sini aku bantu tadi dengan memberikan framework tadi. Oke. Aku bantu ringkasin ya untuk solusi kita hari ini. Jadi yang pertama, tadi kamu untuk melakukan kegiatan agar kamu tidak menunda atau
agar kamu tidak terdistraksi, kamu bisa melakukan pencatatan di framework sheet yang tadi aku kirim. Lalu ketika kamu stres, kamu bisa mendengarkan musik lofi, atau ketika kamu bingung menentukan prioritas tugas, kamu bisa menuliskan poin-poin tugasnya di sticky notes dan menggunakan teknik Pomodoro gitu. Oke, Ian, perjumpaan kita pada malam hari ini. Aku Wanda dari Lembaga Coaching MSDM 25A. Senang banget bisa jadi teman diskusi kamu hari ini. Ya, semoga template tadi juga bisa langsung kamu implementasikan. Mungkin ada beberapa kata yang ingin kamu sampaikan kepada aku sebelum kita mengakhiri coaching hari ini? Sebelumnya kayak terima kasih banyak Kak, soalnya kayak aku jadi kayak kepikiran, wah kayaknya aku bisa ngelakuin ini lebih konsisten lagi dan menggunakan framework dari Kak. Oke, siap. Semoga membantu ya. Sampai jumpa di sesi pertemuan evaluasi minggu depan ya. Selamat malam, Bintang. Malam Kak.